Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi love life kamu di bulan Juni. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa yang akan kita dapat ya untuk love life kamu. Karena melihat dari dua sisi bisa vice versa ya energinya, kebolak-balik, jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ini aku tarik energi kamu dulu ya, di baris pertama ini aku bacain kamu dulu tapi bisa kebolak-balik. Codependency and forgiving and learning di sini. Oke, aku melihat di sini ada menarik diri ya, Niracorate Love. Yang baris kedua ini untuk pasangan kamu. Very soon, segera. Unrequited love, merasa tidak dicintai, dan juga ada children. Oke. Wow, koneksi cinta sejati, true love. True love. Di sini aku dapat merasakan kalian ini ada celebrations, yes. Separation, divine timing. Cinta sejati, jalannya itu tidak mudah, Besti, ya kan? Oke, di sini untuk kamu yang energi yang atas ini aku bacain kamu dulu. Ada codependency, forgiving, and retreat ya. Ini kayak fase dimana kamu itu memang kayak lagi nggak sama ya, berjauhan gitu. Karena ada retreat, jadi ini kemunduran di dalam hubungan kamu. Dan aku lihat kamu kayak fokus banget dalam memproses emosi yang ada di dalam perasaan kamu. Di sini lessonnya besar ya, lessonnya besar karena di sini kamu belajar memaafkan, belajar untuk menerima, belajar melepaskan kodependensi, ketergantungan ini macam-macam, ketergantungan terhadap sesuatu ya, sikap atau kebiasaan. Tapi di sini bisa menandakan ketergantungan terhadap pasangan. Ya, terhadap pasangan iya atau terhadap banyak ya, terhadap pasangan, kemudian terhadap benda atau materi ya, kayak contoh nih kamu terlalu bergantung finansial. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Apapun di sini yang jelas pelajarannya besar banget karena ini untuk kamu itu bisa melepaskan kemelekatan atau ketergantungan apapun yang kamu itu merasa melekat terhadap hal itu gitu. Ya, seperti itu. Dan di sini di fase retreat kemunduran ini memang kamu kayak lagi fokus banget dalam memproses emosimu, menghealing. Bahkan di sini ada kaitannya dengan orang tua, ya, orang tua yang perlu kamu maafkan. Ya, banyak di sini yang sepertinya melalui hubungan ini, melalui koneksi ini juga kayaknya men-trigger luka-luka lama yang harus kamu sembuhkan juga gitu ya. Dan ya, kamu kayak masih menunggu di sini, masih menunggu kehadiran pasangan kamu kembali karena ada rasa-rasa kayak menggantung gitu loh. Dan dengan adanya forgiving and learning ini ya, kamu mencoba untuk belajar atau memahami koneksinya dengan kamu, kemudian juga memahami apa yang terjadi, semuanya di sini kamu coba lihat gitu. Oke, kamu bener-bener menyendiri ya. Walaupun kamu nggak lagi sedang dengan pasangan kamu, ya. Tapi entah kenapa aku merasa ya, di satu sisi walaupun kamu mungkin ingin bersama orang baru, tapi kayak energi kamu ini masih ketarik atau menunggu dia gitu loh. Kayak kamu tuh yakin suatu saat pasti akan kembali lagi gitu. Ya, untuk beberapa orang nih mungkin hubungan kamu masih menggantung ya dengan dia karena juga di sini ada children. Mungkin ada kaitannya dengan anak, entah kamu itu dengan dia sudah punya anak atau pernah punya anak gitu ya.
Tapi kalau untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu dengan dia bukan ada pernikahan ya, atau tidak ada pernikahan di sini untuk sebelumnya, berarti children ini menandakan bahwa mungkin kamu ini dealing dengan seseorang yang sudah punya anak ya, gitu. Kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya anak, atau mungkin dia lebih muda dari kamu bisa, atau bisa juga sifat dia masih kekanak-kanakan gitu untuk sebelumnya. Oke. Seperti itu. Dan untuk energi dia, ya very soon. Aku lihat dia masih bingung di sini. Dia kayak orang yang masih belum bisa membuat sebuah keputusan gitu ya. Di suatu sisi mungkin dia ingin melepaskan kamu, move on dari kamu, tapi di suatu sisi kayak masih ada perasaan cinta atau sayang gitu ya. Dan di sini juga ada unrequited love. Mungkin untuk beberapa orang ini juga ada keraguan yang dimana ketika dia kembali sama kamu bakal nolak dia gitu. Tapi ada keinginan hasrat dia untuk memulai lagi dengan kamu di sini. Terutama yang ada children nih ya, yang ada anak, ada kaitannya dengan anak gitu. Anak ini bisa menandakan seperti yang ngomong tadi, kamu dengan dia sudah punya anak gitu. Jadi ini mungkin kamu pasangan suami istri. Kalau nggak pasangan suami istri ya mungkin kamu sebelum pernah pokoknya mungkin pernah hamil dengan dia, punya anak, nah istilahnya tuh kayak gitu. Atau di sini tapi kehilangan gitu ya. Atau di sini memang kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya anak gitu. Dia mungkin sudah punya anak gitu, kayak ya mungkin dia pernah menikah lalu bercerai, atau mungkin dia pernah kehilangan pasangannya kayak gitu. Apapun itu di sini seperti itu ya. Dan di sini di suatu sisi karena kamu cuekin dia, kamu juga nggak coba untuk kontak dia, ngubungin dia merasa kamu kayak nggak cinta sama dia juga, kayak mengabaikan dia juga seperti itu. Oke. Karena di sini aku ngeliat ego kamu tuh tinggi ya. Ada kode pensi di sini. Ego kamu tuh tinggi. Walaupun di sini sebenarnya kamu tuh bisa memaafkan dia sebenarnya kalau dia minta maaf gitu. Tapi yang kamu pikirkan di sini, dia nggak minta maaf gitu. Sebenarnya kamu diem itu tuh kayak pengen ngelihat dia gitu loh. Sikapnya gimana sih gitu ketika aku bersikap seperti ini gitu. Harapan kamu ini sebenarnya bukan berpisah atau putus ya, tapi harapan kamu itu dia itu minta maaf sama kamu, mengakui kesalahannya sama kamu, minta maaf sama kamu gitu. Karena kalau dia itu kembali sama kamu bisa terima dia di sini ya, seperti itu. Hanya saja ini kamu nggak bisa nerima sikap dia yang seperti itu gitu loh ya. Kamu juga punya kayak istilahnya itu menurut kamu tuh kayak harga diri kamu gitu loh. Aku punya harga diri gitu loh. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah yang kamu pertahankan ini adalah harga diri kamu, itu menurut kamu seperti itu. Makanya kamu juga nggak coba untuk ngubungin dia dulu gitu. Terutama kamu yang pasangan suami istri di sini ya. Terutamanya kamu yang istri gitu ya, dia yang suami kamu gitu. Kamu pengen berharap di sini dia tuh kayak mau gitu loh, minta maaf sama kamu. Itu sebenarnya yang kamu dengar tuh sesimpel itu gitu loh, mengakui kesalahan dia ke kamu kayak gitu ya. Ketika dia mungkin mendiamkan kamu, mengabaikan kamu di saat kamu marah, nah di sini justru semakin marah kamu gitu, karena kamu nggak suka diabaikan di sini gitu. Pengennya kamu tuh dia tuh ngajak bicara kamu gitu. Ketika kamu bersikap acuh atau cuek atau diam gitu, kamu tuh pengen dia itu kayak ngajak ngomong gitu loh sama kamu. Karena yang bikin marah, yang bikin kesel itu dia gitu. Kenapa harus aku yang ngajak ngomong, menurut kamu tuh gitu. Kenapa harus aku dulu yang ngajak ngomong dia gitu loh. Seperti itu. Jadi kenapa harus aku yang ngajak ngomong kamu dulu? Kamu yang bikin aku marah gitu. Aku lagi marah, aku lagi sedang marah gitu. Ya aku pengennya kalau aku lagi marah tuh pengen lihat sikap kamu tuh seperti apa gitu. Nah istilahnya gitu. Kamu tuh pengennya dia itu ya mungkin kayak yang ngajakin kamu ngomong, bujuk kamu ya. Kalau salah ya minta maaf kayak gitu. Tapi dia nggak lakuin itu seperti itu. Makanya di sini kamu kesel gitu dan akhirnya kebablasan karena nggak ada yang mau sama-sama memulai di sini. Ya, tapi nah di sini ada bottomnya true love. Ya, dia itu adalah cinta sejatinya kamu.
Aku ngerasa feeling kamu ya, atau perasaan kamu, batin kamu, intuisi kamu itu memang selalu mengarahkan kamu ke dia di sini. Kamu kayak seolah-olah tuh nggak bisa lepas gitu loh dari dia, walaupun di sini kondisinya ya, situasinya kamu lagi sedang diam, bahkan mungkin di sini ada yang berjarak, berjauhan, beda kota pula atau negara. Entah kenapa kamu tuh masih nunggu gitu loh, kamu yakin banget suatu saat dia tuh bakal balik lagi ke kamu atau kontak kamu sama kamu gitu ya. Apalagi kalau yang situasinya ngegantung ini sudah pasti gitu ya. Kamu sudah karena ya memang terutama yang menikah juga gitu, karena hubungan kamu juga belum selesai di sini gitu. Ya kan? Cuman di sini ya situasinya kayak gitu. Dan di sini memang kamu tuh bener-bener banyak perenungan yang aku lihat ya. Kamu kayak lagi banyak sendiri, banyak merenung gitu ya. Bahkan di sini di sisi lain kamu menghadapi rasa takut kamu, khawatir kamu, tapi ya kamu itu bener-bener, kalau aku lihat ya orang-orang yang tipe orang yang sangat keras juga ya. Tapi juga di sini menandakan kamu tangguh juga, kuat gitu, karena kamu mempertahankan prinsip kamu. Gitu. Kamu nggak berniat untuk berpisah sama dia di sini. Kamu hanya pengen tuh kayak kamu tuh dihargai gitu loh. Ya, seperti itu. Apalagi kalau pasangan suami istri di sini gitu. Kayak kamu tuh pengen, bukan kamu pengen dia tunduk sama kamu, enggak gitu, tapi kayak kamu tuh pengen dihargai gitu loh. Kamu nggak pengen dicuekin, kamu pengen diprioritasin, kamu nggak pengen perasaan kamu kayak disepelein gitu loh. Istilahnya tuh kayak Oke, dan dia di sini justru merasa kayak kamu tuh nggak cinta sama dia di sini. Ada perasaan begitu, ada feel gitu loh. Dan dia ingin kontak kamu atau balik kamu gitu ya. Tapi di sini takut kalau kamu tuh tolak dia, gitu. Oke, dia ini kayak masih childish lah ya. Masih kayak orang yang ya childish gitu kalau dia, karena ya itu ya harusnya dia menyelesaikan masalah ini gitu, tapi dia nggak selesai. Dan di sini ada true love ya. Kalau bilang cinta ya masih cinta di sini. Seseorang ini masih ada perasaan sama kamu, cinta, ada cinta sejati, real love. Ya kan, ada rekonsiliasi. Aku melihat akan ada rekonsiliasi, dan di sini ada word waiting for. Ya, ada divine timing. Ya. Akan ada fase kalian itu rekonsiliasi, kembali lagi bersama, dan inilah perjalanan cinta kalian ya, cinta sejati gitu. Karena juga ada forgiving and learning di sini. Banyak hal yang kamu pelajari di sisinya dia. Mungkin untuk beberapa orang children ini menandakan ya penyembuhan ya, inner child gitu, dari dirinya dia, belajar untuk lebih dewasa gitu. Bisa menandakan itu gitu. Mengatasi masalah anak batin yang terluka di sini dari sisinya dia. Seperti itu. Oke, kita lihat dari zodiaknya. Gemini, ada Scorpio, ada Virgo, dan juga Taurus. Satu lagi di sini ada Aquarius ya. Gemini, Scorpio, Virgo, Taurus, Aquarius ya. Tapi ini nggak jadi patokan. Sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu, dan energi bisa kebelet-belet. Ambil yang resonate aja ya. Nggak resonate berarti ini bukan energi kamu, atau pesannya bukan buat kamu. Jadi ini saja, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.